Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fransi Hombing, Pak Pendeta. Pertanyaannya, kami mau bertanya tentang renungan pagi pada tanggal 25 Juni. Dalam Yeskiel 45 ayat yang ke-17. Tentang 5 korban, Pak Pendeta. Yang pertama, korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, korban keselamatan, korban perdamaian. Apa makna dan perbedaan korban-korban ini dalam kehidupan sekarang ini? Terima kasih. Ini bisa satu pelajaran satu hari ini, Pak Fransi Hombing. Terima kasih untuk pertanyaannya, puji Tuhan. Ini adalah nama-nama persembahan korban yang diatur untuk umat Allah, orang Israel, pada waktu mereka dalam perjalanan meninggalkan Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, lalu Allah memerintahkan untuk mendirikan bait suci yang menggambarkan hadirat Allah, dan disitulah terjadi sebuah sistem upacara-upacara yang menggambarkan keselamatan melalui berbagai macam korban. Ini semua namanya ada dalam Alkitab. Korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, korban pendamaian, korban keselamatan, semua ada di sana. Mungkin boleh dibaca dalam Imamat pasal yang keempat sampai Imamat pasal yang ketujuh. Dalam keempat pasal ini boleh ada keterangan-keterangan yang lebih rinci. Namun boleh kita ringkaskan kurang lebih sebagai berikut. Korban bakaran adalah korban ucapan syukur atas kebaikan dan pimpinan Tuhan, ya. Dan korban bakaran ini contohnya pertama dicatat dalam kitab Kejadian, sudah ada contohnya waktu Nuh baru turun dari Bahtera dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20, Kejadian 8 ayat yang ke-20 berkata, saya buka, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dia baru turun dari Bahtera, mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan korban sajian? Korban sajian ini biasa disebut dalam Alkitab bahasa Inggris grain offering. Korban sajian biasanya bukanlah binatang, tetapi berupa tepung dan lain sebagainya, minyak, dan ini adalah lambang juga persembahan yang diberikan kepada Tuhan, bukan dalam bentuk binatang. Imamat pasal yang kedua, Imamat pasal yang kedua ayat yang pertama ada di sana disebutkan tentang korban sajian. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan di atasnya. Ada aturan-aturannya di sana. Bagaimana dengan korban keselamatan? Korban keselamatan ini adalah juga korban ucapan syukur, namun bukan seperti korban sajian, tapi ini korban yang menggunakan binatang yang tidak haram sebagai korban. Tujuannya adalah sebagai korban ucapan syukur kepada Allah. Yang biasa kita ketahui adalah korban penghapus dosa. Dan korban penghapus dosa ini bisa disebut juga sebagai korban pendamaian. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-29, Keluaran pasal yang ke-29 ayat yang ke-36. 29 ayat yang ke-36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Jadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dengan demikian itu adalah korban pendamaian.
Karena dosa itu yang memisahkan kita dengan Allah. Seakan-akan kita memusuhi Allah karena dosa kita. Dengan adanya korban itu kita diperdamaikan dengan Allah. Sekarang ini kita tidak lagi mempersembahkan korban-korban binatang tersebut. Baca di dalam Perjanjian Baru, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dalam Matius 27 ayat 51, tirai itu terbelah dua, tidak dibutuhkan lagi imam di dalam bait suci itu, karena imam besar kita atau Yesus Kristus telah mulai melakukan tugasnya. Ia mati sebagai anak domba Allah, lalu kemudian ia bangkit, ia naik ke sorga, melanjutkan pekerjaan keimamatannya sampai sekarang ini sebagai imam besar kita. Demikian menurut Alkitab. Jadi, apa aplikasinya? Kita bisa memberikan korban atau persembahan kepada Tuhan. Contohnya, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama mengatakan, saya buka pelan-pelan ini Alkitab saya ya. Oke. Ini dia. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Ya, sebenarnya ini oksimoron di mana biasanya persembahan itu, korban itu mati, tapi ini korban yang hidup. Apa artinya? Sama dengan yang Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau hidup kita berikan kepada Tuhan, maka persembahan yang kita berikan setiap pekan dalam acara ibadah berupa uang dan lain sebagainya akan datang dengan sendirinya. Bagaimana dengan korban pendamaian atau korban penghapus dosa? Tidak perlu kita memberikan persembahan untuk menghapus dosa. Tidak ada persembahan yang kita bisa berikan untuk menghapus dosa. Mengapa? Karena untuk korban penghapus dosa dan korban pendamaian, Allah telah menyediakan korbannya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah kita percaya kepadanya supaya kita tidak binasa, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Kurang lebih demikian. Terima kasih Pak Sihombing tadi ya. Terima kasih Pak Pendeta.